Selamat pagi, siang atau malam Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Andri Fitartono dengan NIM 152-22055 akan mempresentasikan mengenai proyek saya yang berjudul Bumi Rahayu. Proyek ini berangkat dari permasalahan Kota Bandung saat ini yang menghadapi permasalahan laju urbanisasi dan tingkat kepadatan yang terus meningkat. Di satu sisi, kebutuhan hunian itu terus bertambah, namun di sisi lain ketersediaan lahan perkotaan itu semakin terbatas, sehingga kondisi ini berdampak pada kenaikan harga properti yang mendorong terjadinya gentrifikasi pada masyarakat menengah, sehingga terjadi perubahan fungsi lahan di berbagai kawasan. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang merata menyebabkan meningkatnya pengangguran dan dominasi pekerja di sektor informal. Padahal Kota Bandung dikenal sebagai kota yang memiliki potensi ekonomi kreatif dan juga UMKM yang kuat. Namun banyak pelaku usaha tuh mengalami keterbatasan dalam hal pemodalan, akses pasar juga infrastruktur. Sehingga dibutuhkan pendekatan hunian dan juga ruang usaha yang mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut secara terpadu melalui penggunaan lahan efisien, adaptif, dan berkelanjutan. Nah, untuk tapaknya di sini akan terletak di kawasan Antapani, Kota Bandung yang masuk dalam wilayah perencanaan Arca Manik dengan fungsi sebagai penyangga pusat kota melalui pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan. Di sini kawasan Antapani dikenal memiliki kepadatan hunian yang cukup tinggi, disertai dengan aktivitas perdagangan lokal serta keberadaan fasilitas pendidikan dan jasa yang tersebar di sekitarnya. Secara lokasi, di sini tapak berada di tepi Jalan Tusan Jakarta yang berfungsi sebagai koridor utama penghubung antara pusat kota Bandung dengan kawasan timur. Nah, untuk kanal setapaknya sendiri secara spasial, di sini tapak memiliki posisi strategis karena terletak di antara fasilitas transportasi berupa terminal Antapani, kemudian di sini juga ada zona komersial di sisi utara dan serta kawasan hunian di sisi selatannya. Posisi tapak ini berada di simpul pergerakan, memberikan potensi visual orientasi yang kuat sehingga mudah dikenali dalam skala kawasan, serta menjadikan tapak sangat potensial dikembangkan menjadi bangunan mixed use dan untuk menghadirkan kualitas ruang publik dan privat secara bersamaan dengan integrasi pergerakan yang tinggi. Tapak juga memiliki peluang untuk berperan sebagai penghubung antara ketiga aktivitas hunian, komersial, dan transportasi. Nah, di sini terdapat permasalahan pada tapak di mana akibat dari arus penduduk kawasan Antapani yang semakin tinggi, di mana kondisi ini berpotensi memicu pertumbuhan bangunan tidak terencana sehingga kurang memperhatikan kualitas ruang baik secara skala bangunan maupun kawasan. Pertumbuhan hunian yang tidak seimbang juga berdampak pada berkurangnya proporsi ruang terbuka hijau sehingga bisa menurunkan kualitas lingkungan, kenyamanan visual, serta didukung ekologis kawasan. Nah, di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga menciptakan konsentrasi aktivitas yang berpotensi menggerakkan ekonomi lokal. Namun tanpa adanya wadah yang terintegrasi dan terencana, potensi ekonomi tersebut cenderung berkembang secara informal dan juga tidak tertata. Nah, dari permasalahan Kota Bandung dan juga isu pada tapak, di sini disusun causal loop untuk memahami keterkaitan antara pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi, juga kualitas lingkungan. Di mana di sini peningkatan jumlah penduduk mendorong intensitas aktivitas ekonomi dan juga pertumbuhan permukiman yang pada akhirnya memberi tekanan pada kualitas lingkungan. Dari pola hubungan sebab akibat tersebut dapat dirumuskan 3 arah solusi sebagai alur teknologi dan lingkungan. Di sini ada penerapan green energy, kemudian juga urban forestation, dan juga circular ecology. Di sini konsep yang terpilih itu adalah urban forestation, di mana konsep ini itu akan dibawakan dengan penerapan 3 aspek, yaitu pertama urban forest, di mana menginteraksi ruang terbuka hijau dan ruang kota sebagai ekosistem saling terhubung. Kemudian biophilic design, di mana bangunan menghadirkan unsur hijau melalui desain tapak dan bangunan. Dan terakhir multiskalar, di mana ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai ekologis tapi juga sosial dan ekonomi. Untuk fungsinya sendiri, di sini konsep yang diusung adalah mixed use untuk konsep everyday living, di mana akan mengintegrasikan aktivitas utama kehidupan sehari-hari dalam satu kawasan terbangun, di mana yaitu akan memadahi fungsi tinggal melalui hunian, fungsi bekerja melalui ruang komersial usaha, fungsi berkumpul melalui ruang terbuka dan komunitas, dan juga fungsi bergerak melalui keterhubungan langsung dengan ruang kota dan juga akses transportasi publik. Nah, untuk perancangan sendiri di sini dimulai dari konsep tapak, di mana tapak memiliki konsep sebagai ruang terbuka yang menghubungkan area komersial, transportasi publik, dan juga hunian. Di sini tapak akan memiliki potensi memiliki trafik pengunjung yang tinggi sehingga akan mengakomodasi fungsi ruang publik, komersial, dan juga hunian bagi masyarakat menengah. Untuk sirkulasinya sendiri di sini
kendaraan itu akan masuk melalui jalan terusan Jakarta dan keluar di jalan sekunder sebelah terminal Antapani, di mana dalam site juga terdapat loop bagi kendaraan untuk keperluan drop off, dan juga parkir untuk loading in and out itu ada pada basement. Di sini yang diutamakan itu adalah sirkulasi pedestrian, di mana akan bersumber itu pada sekitar terminal dan juga komersial, dan juga zona hunian di selatan, sehingga di sini terdapat satu plaza besar yang menghubungkan keduanya. Nah, untuk di jalan terusan Jakarta di sini itu terdapat note karena pada sisi ini itu adalah sisi yang akan sering dilihat oleh orang, sehingga di sini akan menjadi viewpoint dan juga berpotensi menimbulkan keramaian. Di mana di sini terdapat note untuk menjadi penghubung antara ruang kota ke tapak untuk memasuki bangunan. Di sini juga di beberapa space di sekitar tapak juga disebar untuk lapak outdoor, karena lokasi ini kan menjadi pusat perhatian bagi para PKL dan pelaku usaha lainnya, sehingga dibuatkan space agar perkembangannya menjadi teratur. Di sini juga karena mengusung konsep urban forestation, akan terdapat banyak taman yang memiliki fungsi sebagai hutan kota sekaligus sarana rekreasi, di mana di sini terdapat jalur yang mengelilingi tapak dan terbuka bagi umum. Baik, sekarang kita lanjut ke bangunannya. Di sini kita mulai dari basement denahnya, di mana di sini berfungsi sebagai tempat parkir mobil dan motor dan juga loading in and out barang. Dengan maksimal untuk loading in itu adalah mobil box berukuran 4,5 dikali 2,1 dan juga dengan tinggi 2 meter. Kemudian di sini untuk lantai dasarnya terdapat fungsi komersial dan juga ruang komunitas, di mana ruang komersial di sini sebagian besar itu dibuat outdoor agar menyatu dengan desain tapak. Sedangkan untuk ruang komunitas di sini sebagai ruang serbaguna sehingga tetap dibuat indoor. Kemudian di sini lanjut ke lantai 2, di mana fungsinya itu melanjutkan fungsi dari lantai dasar dengan fungsi komersial dan ruang komunitas. Tapi perbedaannya di sini ruang komersialnya dibuat indoor, sedangkan ruang komunitasnya dibuat outdoor karena memiliki fungsi sebagai playground. Kemudian di lantai 3 sampai lantai 3 ini juga masih bisa diakses oleh publik, di mana sebagian besar fungsinya itu sebagai fasilitas olahraga outdoor karena dia sekaligus menjadi atap dari podium. Nah, di sini terdapat lapangan outdoor, tapi juga terdapat bagian indoornya untuk lapangan, fasilitas penghuni-hunian dan juga kantor pengelola. Kemudian di sini dinas tipikal untuk lantai 4 sampai 12 karena untuk fungsi hunian yang terbagi menjadi 2 tower, di mana tower sebelah kiri ini akan berisi tipe 2 bedroom dan 1 bedroom, sedangkan tower sebelah kanan itu tipe 2 bedroom dan juga studio. Nah, kedua tower ini dihubungkan oleh jembatan yang memiliki shaft lift di tengah sebagai sirkulasinya. Nah, dan berikut adalah gambar potongan untuk bangunan kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lanjut ke tampak bangunan. Di sini bangunan memiliki orientasinya tidak tegak lurus antara utara dan selatan karena bentuk tapaknya, sehingga untuk mengatasi pencahayaan dan panas sinar matahari perlu desain lebih lanjut pada fasad. Pada podium, fasad itu sebagian besar adalah jalusi untuk memberikan permainan kedalaman bayangan karena sudah terbantu dengan shading pohon sehingga paparan sinar matahari tidak sebesar itu. Sedangkan pada tower di sini yang menerima paparan matahari besar itu terdapat fasad jalusi dan tanaman untuk membantu menyerap panas, tetapi juga mempertahankan pencahayaan alaminya. Sekarang kita lanjut ke sistem evakuasi bangunan, di mana untuk sistem evakuasi itu bangunan memiliki 3 tangga darurat pressurized dengan detail sebagai berikut. 3 tangga darurat ini terhubung dari tower sampai dengan podium. Nah, untuk sistem distribusi airnya di sini bangunan memiliki 3 skema, yaitu air bersih, greywater recycling, dan juga rainwater harvesting. Di mana air bersih itu diperoleh dari PDAM yang kemudian ditampung pada groundwater tank dan didistribusikan melalui tangki distribusi pada atap kedua tower. Nah, untuk penggunaan air bilas atau greywater itu dikumpulkan bersama dengan rainwater harvesting yang berasal dari atap dan juga tapak itu juga dikumpulkan untuk ditampung pada recycling tank yang nanti akan digunakan kembali untuk keperluan maintenance landscape dan juga fasad hijau. Sedangkan untuk breakwaternya itu nanti akan dibuang melalui septic tank. Kemudian untuk distribusi listriknya di sini melalui gardu PLN yang kemudian disalurkan ke ruang panel yang berada di setiap lantai. Kemudian untuk sistem pencahayaan dan pengawanan sendiri, meshing bangunan di sini dibuat tipis pada podium dan towernya sehingga memudahkan cross ventilation dan pencahayaan yang merata di setiap ruang. Kemudian di sini juga diterapkan bentuk pilotis sebagai wujud dari penerapan urban forestation yang membuat bangunan memiliki banyak void untuk membantu sirkulasi udara dan memaksimalkan tempat untuk penanaman pohon. Di sini juga terdapat second skin dengan fasad hijau untuk meneduhkan bangunan dari paparan sinar matahari akibat orientasi bangunan tidak tegak lurus dengan utara selatan.
Nah, sehingga kesimpulannya di sini melalui perancangan bangunan mixed use, proyek berupaya merespon permasalahan Kota Bandung, khususnya kepadatan hunian, keterbatasan lahan, dan juga ketimpangan ekonomi. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara fungsi ruang dan juga sistem. Tapak di Antapani di sini dimanfaatkan sebagai simbol aktivitas yang menghubungkan hunian komersial dan ruang publik serta transportasi publik melalui konsep one stop everyday living. Dengan pendekatan urban forestation, di sini juga mengintegrasikan ruang hijau, sirkulasi inklusif, serta sistem bangunan yang berkelanjutan. Proyek ini diharapkan mampu menjadi model pengembangan mixed use perkotaan yang tidak hanya efisien secara lahan, tapi juga adaptif, manusiawi, dan relevan terhadap dinamika kota serta kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.